Haleluya, kasih karunia Tuhan. Moga kalian seperti kehilangan kasih karunia pagi ini. Kalau kalian percaya kalian memiliki kasih karunia Allah, mari katakan amin. Kasih karunia Allah, amin. Kur hari ini menyanyikan tentang kasih karunia, dan kebetulan sepertinya bahwa khotbah hari ini berjudul kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan membahas soal kasih karunia untuk beberapa minggu ke depan. Dan dalam ayat bacaan kita hari ini berbicara soal kepenuhan yang telah kita terima. Kepenuhan apa? Ini adalah kepenuhan Dia, kepenuhan Allah. Ini bukan seporsi dari Allah atau bayangan Allah, tapi ini adalah sepenuhnya Allah. 100% Dia diberikan kepadamu, dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Beberapa orang mendefinisikannya sebagai anugerah yang tidak layak diterima, kasih Allah yang ditujukan kepada mereka yang tidak layak menerimanya, dan bahkan kasih Allah kepada mereka yang tidak layak menerima apapun. Namun, kasih karunia sebenarnya lebih dari sekedar istilah teologis. Itu adalah kisah Alkitab. Itu adalah irama penebusan. Itu adalah melodi Injil. Itu bukan sekadar doktrin. Itu adalah hati Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu adalah hati Allah yang diberikan kepada kita. Apakah kamu telah menerimanya? Jika kalian telah menerima kasih karunia, kapan kalian menerima kasih karunia itu? Kalian tidak menjawab karena kalian tidak tahu. Apakah karena kalian tidak menerima kasih karunia? Karena kalau kalian telah menerima kasih karunia, kalian pasti tahu kapan kalian menerima kasih karunia itu. Coba saya tanyakan sekali lagi ya. Saya bukan menguji kalian, tapi coba kapan kalian menerima kasih karunia Allah? Setiap hari, setiap detik, sekarang. Kasih karunia adalah kasih tanpa syarat yang diberikan oleh Sang Penguasa kepada putra dan putrinya. Definisiku adalah kasih karunia adalah favoritisme Allah kepada anak-anaknya. Kasih karunia dalam Perjanjian Lama. Apakah ada kasih karunia dalam Perjanjian Lama? Kita telah pelajari kasih karunia lebih banyak di dalam Perjanjian Baru, kan? Karena Rasul Paulus sangat banyak berbicara soal kasih karunia. Jadi kita banyak belajar tentang kasih karunia Allah dari Rasul Paulus ya. Tetapi sebenarnya ada kasih karunia sejak penciptaan. Seluruh dunia diciptakan oleh kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, Tuhan tidak akan bahkan memulai karya penciptaannya. Bahkan setelah kejatuhan, karya penebusan diawali karena kasih karunia Allah. Dan kita tahu ini sangat baik. Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah menjanjikan benih perempuan. Dan itu 100% adalah kasih karunia Allah. Dan penuhan kasih karunia itu adalah Yesus ketika Dia datang kepada kita.
Pada masa Nuh, ketika seluruh dunia hancur dan penuh korupsi, Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di sini kebaikan Tuhan di sini disebut adalah kasih karunia. Jadi ini bukan karena Nuh itu sempurna, maka Allah memberikan kepadanya kasih karunia. Tetapi karena Tuhan di dalam belas kasihannya yang penuh kuasa, dia memilih untuk menunjukkan kasih karunia. Bukan karena Nuh sempurna, maka dia dapat menyelesaikan pekerjaan bahtera, tapi karena dia memiliki kasih karunia Allah, maka dia dapat menyelesaikan pembangunan bahtera itu. Dan karena itu, melalui Nuh dan melalui bahteranya, Allah menyelamatkan dunia. Selanjutnya, Abraham. Kejadian 12 dan seterusnya, kita melihat Allah memanggil Abraham. Bukan karena Tuhan mencari seseorang yang Allah bukan mencari orang yang ada iman yang sempurna dan kemudian menemukan Abraham lalu dia memanggilnya, tetapi malah Allah memanggil Abraham supaya dia dapat memberikan iman kepadanya, supaya dia dapat menciptakan iman di dalam diri Abraham, sehingga kasih karunia itu mendahului ketaatan. Kita dapat percaya karena Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita, bukan karena kita memiliki iman, maka Tuhan kemudian memberikan kasih karunia, tapi Allah terlebih dahulu memberikan kasih karunia, dan kasih karunia mendahului ketaatan. Apakah kalian mau menaati firman Tuhan? Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh pertama-tama kasih karunia. Dan pada masa Nuh dan orang-orang Israel di padang gurun, kasih karunia Allah lah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Karena kasih karunia Allah, maka ia mengingat perjanjiannya. Bahkan ketika orang-orang Israel bersungut-sungut lagi dan berulang lagi, tapi karena kasih karunia Allah, maka dia menuntun mereka melalui padang gurun. Dan padang gurun adalah tempat di mana ada kematian, dan Tuhan memberikan kepada mereka keamanan. Tuhan memberikan kepada mereka air, makanan. Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan dan api. Dan itu adalah semua kasih karunia. Bahkan ketika mereka menyembah anak lembu emas, Tuhan mengampuni mereka. Apa itu? Itu kasih karunia Allah kan? Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Coba sekarang kita melihat kasih karunia dalam Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kita membaca Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 bagaimana Yesus adalah kepenuhan Allah yang datang sebagai kasih karunia untuk kita. Tapi tepat sebelum itu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman Tuhan yang adalah roh menjadi manusia itu adalah kasih karunia. Jika Allah harus kasih tahu kalian
Mungkin kalian yang sudah sering ke gereja ini tahu bahwa di taman depan situ ada banyak keong. Apakah di sini ada yang pernah menginjak keong? Saya secara tidak sengaja pernah pas minggu pas ibadah hari Rabu kan malam dan gelap dan saya tidak lihat, nggak sengaja saya menginjak seekor keong dan saya merasa sangat bersalah ya. Dan bayangkan, apakah kalian ingin menjadi seekor keong di depan gereja kita selama 10 menit saja? Apakah di sini akan ada yang taat? Dan Tuhan tidak akan menjamin bahwa kalian tidak akan diinjak. Lihat, Tuhan menjadi manusia jauh lebih parah daripada kita menjadi keong itu. Tapi dia tidak segan-segan. Dia malah ingin datang. Dia malah ingin menjadi seperti kutu kecil, yaitu kita. Dan dia ingin menjadi seperti kutu kecil, seperti manusia yang kecil. Dan itulah yang disebut sebagai kasih. Dan coba kita bayangkan dengan cara ini. Orang tua, jika anakmu dikutuk dan tiba-tiba menjadi seekor keong, apakah kalian juga mau ikutan menjadi keong supaya dapat bersama-sama dengan anak kalian? Kalian menjawab dalam hati saja ya. Saya percaya pasti banyak orang tua di sini akan menjawab, nggak apa-apa untuk menjadi keong agar mereka juga dapat bersama-sama dengan anaknya. Karena kasih tidak takut seperti itu. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus datang sebagai manusia itu adalah sepenuhnya karena kasihnya terhadap kita. Dan kasih itu adalah kasih karunia. Dan inilah kasih karunia Allah. Kristus adalah kasih karunia yang menjadi manusia. Dan Allah yang adalah firman menjadi manusia. Supaya dapat bersama-sama dengan kita. Itu disebut sebagai Immanuel. Menurut Matius dan firman Tuhan menjadi manusia adalah kasih karunia supaya mereka yang menerima kasih karunia itu dapat menjadi benar. Jadi Yesus sendiri adalah kasih karunia. Dan kalau kalian bilang bahwa kalian telah menerima kasih karunia, maka kalian telah menerima Yesus. Dan ketika Yesus datang ke bumi ini, dia bukan hanya menjadi kasih karunia, tapi dia juga melakukan kasih karunia. Dia datang kepada orang yang miskin, kepada yang sakit, kepada yang mati. Dan ketika semua orang berpikir bahwa orang-orang ini tidak layak menerima kesempatan kedua, Yesus malah memberikan orang-orang yang tidak layak ini kesempatan kedua itu. Dia datang kepada perempuan yang berzina dan dia bilang, dia menghakimi dia. Dan kepada Zakius, si pemungut cukai, dia bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini kan. Dan kepada pencuri di atas kayu salib di sisinya, dia bilang, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus kan. Jadi Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih karunia. Dia hidup untuk memberikan kasih karunia. Coba saya tanya sekali lagi. Apakah kalian telah menerima kasih karunia? Amin. Maka sekarang sebagai umat Allah, ini adalah
giliran kita untuk membagikan kasih karunia itu. Ini adalah giliran kita untuk membagi Yesus Kristus. Dan kayu salib itu adalah pertunjukan, itu adalah karya kasih karunia yang tertinggi. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih karunia datang, dan kasih karunia memberikan kita kasih karunia. Dan melalui salib, dia mengizinkan kasih karunia itu untuk berlanjut. Itu disebut sebagai kasih karunia atas kasih karunia. Apakah kalian ingat ketika kalian ke restoran buffet, ketika kalian lapar, kalian mengisi piring kalian, dan kalian akan balik dan memenuhi piring kalian lagi, dan lagi. Itu disebut makanan atas makanan, kan? Dan seperti itu Tuhan, Dia ingin memberikan kepada kita kasih karunia atas kasih karunia. Meskipun kita mungkin dapat berkata, Tuhan, aku kan baru saja menerima kasih karunia. Tapi Tuhan mau berkata, nggak apa-apa, lebih lagi. Saya mau memberikan lebih lagi. Kiranya kalian semua menerima kasih karunia atas kasih karunia. Coba sekarang kita pikirkan kasih karunia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dan kita telah membaca di Yohanes pasal 1, di mana Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai kasih karunia, dan Rasul Paulus menjelaskannya secara lebih mendalam lagi apa kasih karunia itu. Pertama, kasih karunia adalah sarana keselamatan. Keselamatan bukanlah transaksi bagi mereka yang layak. Keselamatan adalah pemberian bagi mereka yang tidak layak. Jadi, Paulus benar-benar menghancurkan kesombongan manusia, dan dia bilang, tidak ada apapun yang saya lakukan yang dapat melayakkan diriku untuk keselamatan. Tidak ada yang dapat saya akui. Roma 3 ayat 23 ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah pemberian yang cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usaha. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kita telah menerima kasih karunia. Dan kita telah menerima keselamatan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan dengannya? Apa yang kita lakukan untuk menerimanya? Beberapa orang bilang, ya saya ke gereja, maka saya diselamatkan. Tetapi sebenarnya itu sebaliknya. Kita datang ke gereja justru karena kita diselamatkan. Dan ada orang yang bilang, oh saya banyak melakukan pemberian, saya banyak memberikan persembahan, saya banyak melakukan pekerjaan untuk gereja. Tetapi salah. Kita melakukan semua itu karena kita telah terlebih dahulu diselamatkan. Dan saya berdoa kalau di sini ada yang belum menerima konfirmasi bahwa kalian diselamatkan, kiranya kasih karunia Allah diturunkan kepadamu.
Sebelum kalian meninggalkan tempat ini, mintalah kepada Tuhan dalam doa di dalam hatimu. Tuhan, saya mau menerima kasih karunia Engkau. Kasih karunia tidak hanya menyelamatkan. Kedua, Rasul Paulus juga berkata, kasih karunia adalah kekuatan untuk transformasi. Dalam menjalankan kehidupan seorang Kristen, apakah kalian telah berubah? Apakah ada beberapa perubahan yang baik dalam hidup kalian? Apakah pola hidup kalian atau arah hidup kalian, sikap, atau hal-hal yang kalian lakukan, kalian dapat berkata, saya belum benar-benar berubah, itu berarti kasih karunia belum datang kepada kalian. Karena kasih karunia menuntun kita kepada transformasi. Kalau tidak ada transformasi dalam kehidupan kita, kita tidak dapat menantikan transfigurasi. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita dapat mengatasi godaan dosa. Bukan karena kita kudus, maka kita mengikuti Tuhan, tetapi karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan itulah yang disebut sebagai kudusan. Ingat, Paulus adalah testimoni yang hidup akan kehidupan seperti ini. Dia tadinya adalah pembunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, tapi hidupnya ditransformasi ketika dia menerima kasih karunia. Jadi, jika kamu ingin hidup kalian berubah, carilah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia ini tidak pasif. Ini bekerja di dalam diri kita. Ini bekerja bersama kita. Dan ini bekerja melalui kita. Kiranya kasih karunia Tuhan bekerja di dalam engkau, melalui engkau. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 8-10. Dan di sini Rasul Paulus sedang berbicara soal dirinya sendiri. Dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Rasul Paulus bukan membanggakan akan semua hal yang dia lakukan ini, tapi dia sedang memberikan dia sedang memberitahu kebenaran sebagaimana kebenaran itu ada. Dia mengatakan bahwa kalau bukan karena kasih karunia Allah, maka dia tidak dapat melakukan apapun. Jadi semua yang dia lakukan, dia akui itu adalah karena kasih karunia Allah. Bagi yang mengajar atau bernyanyi atau tim apapun di dalam gereja ini, semua yang melayani
di gereja, saya berharap agar kalian sadar ini bukan pekerjaan fisik, tapi ini adalah pekerjaan yang rohani. Pagi ini saya bilang kepada guru-guru gereja minggu juga, bahwa sama dengan apa yang saya lakukan. Saya membagikan firman, dan ini adalah pembagian, bukan pembagian ilmu, tapi ini adalah pembagian yang rohani. Sehingga kalau tidak ada kasih karunia, maka kalian akan juga menerima secara rohani dosa. Jadi kalian menerima transfer roh. Dan kalau roh mengandung dosa, kalian menerima dosa itu kan. Jadi tanpa kasih karunia, pikirkan apa yang kalian lakukan dan semua dosa ada dalam hati kalian sepanjang minggu ini. Bayangkan bahwa kalian mentransfer segenap dosa kalian kepada anak-anak yang kalian ajari. Itulah mengapa kita memerlukan kasih karunia Allah, supaya bukan keberdosaan kita yang ditransfer, tetapi malah kehidupan Allah yang ditransfer kepada kalian. Rasul Paulus bilang itu, sedang mengatakan itu di sini. Dia sedang bilang bahwa adalah kasih karunia Allah yang melakukan pekerjaan ini. Apakah kalian dapat bayangkan bahwa kalian melayani Tuhan tetapi tanpa kasih karunia Allah, kalian malah membagikan kutuk kalian malah membagi keberdosaan kalian. Itulah mengapa jemaat harus berdoa untuk pemimpin, berdoa untuk pendeta, untuk semua orang yang melayani. Karena kita semua adalah manusia, dan kita ada dosa di dalam diri kita. Dan tanpa kasih karunia Allah, ibadah ini tidak dapat dinaikkan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan menutupi kita dengan kasih karunia-Nya, yang kalian terima melalui khotbah-khotbah ini bukanlah berkat. Dan itulah mengapa ketika kalian datang ke gereja, maka kalian harus berdoa, Tuhan, tutupilah pikiran segenap orang di sini dengan kasih karunia-Mu. Berkatilah pembicara dan tempat ini dengan kasih karunia-Mu. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Engkau, untuk kemuliaan Engkau. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya pesan ini dan ibadah ini ditutupi dengan kasih karunia Allah. Rasul Paulus juga berkata bahwa bahkan ketika saya lapar, saya percaya itu adalah kasih karunia Allah. Bahkan ketika saya menerima 39 cambukan 5 kali, itu juga adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak selalu membawa kesenangan bagi kita. Tidak selalu membawa hal-hal yang kita senangi. Dan Rasul Paulus menyadari hal itu. Dan dia berdoa, Tuhan, tolong cabut duri dari mataku ini. Tetapi dia sadar bahwa bahkan kesakitan itu adalah kasih karunia Allah. Ketika kasih karunia Allah hadir di dalam diri kita, maka saat itulah dosa kehilangan kuasanya. Apakah kalian ada dosa yang sedang kalian lawan? Kita memerlukan kasih karunia untuk menghabisinya. Roma 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Coba kita baca sekali lagi dan kita gantikan kamu dengan saya. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi saya di bawah kasih karunia. Marilah kita kita ikuti apa yang Rasul Paulus katakan. Mau saya hidup atau mati, itu semua oleh kasih karunia. Dan ketiga, kasih karunia, Rasul Paulus mengatakan ketiga, kasih karunia adalah unsur yang paling hakiki bagi umat Allah. Dan itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak, dia bilang bahwa dia memiliki kecukupan. Dia berkecukupan. Karena kasih karunia itu mencukupi. Amin. Dan kita mungkin pernah bilang, ya kasih karunia Tuhan cukup, tapi saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Nah, coba kita lihat Roma 1 ayat 7. Dan ini adalah contoh bagaimana Rasul Paulus mengawali surat-suratnya. Dia selalu mengawali dengan bilang, kasih karunia menyertaimu dan damai sejahtera dari Bapa. 1 Korintus 6 ayat 23. Ini adalah contoh bagaimana Rasul Paulus mengakhiri suratnya. Dia mengakhiri suratnya dengan bilang, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Bagi dia, kasih karunia adalah awal dan akhir. Dan 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia bukan kejadian satu kali. Iblis suka sekali dia suka sekali ketika orang datang ke gereja tapi tidak menerima kasih karunia. Saya berdoa agar itu bukan menjadi kalian, karena iblis menyukainya. Dan dia sangat menyukainya lebih banyak daripada orang tidak pernah ke gereja sama sekali. Dia ingin orang ke gereja satu kali atau ke gereja dan melayani dan melakukan semuanya dan tidak menerima kasih karunia. Wow. Itu seperti makan banyak sekali tapi tidak pernah menerima kesehatan. Dan iblis tahu bahwa orang-orang ini berpikir bahwa mereka akan ke surga, tapi mereka tidak akan ke surga. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka sedang menyembah Tuhan, tapi tidak. Apakah kalian tahu apa hal kedua yang iblis sangat sukai? Yaitu untuk kalian menerima kasih karunia hanya sekali. Kita harus menerima kasih karunia secara terus-menerus. Itulah mengapa kita sebut kasih karunia atas kasih karunia. Itu sama seperti kupu-kupu yang keluar ke taman dan membawa pulang nektar dan membawa pulang itu madu. Dan itu seperti lebah yang keluar dan membawa pulang madu. Jadi kasih karunia demi kasih karunia adalah berkat Tuhan akan kelanjutan kasih karunia. Seperti ombak yang terus datang. Kiranya kita tidak pernah menerima kasih karunia hanya satu kali. Saya berdoa agar ada gelombang-gelombang, ombak-ombak kasih karunia yang terus-menerus datang kepada kehidupan kalian. Kiranya Gereja Sion menjadi tempat di mana kasih karunia tidak pernah berakhir.
Dan terakhir, mengapa kita memerlukan kasih karunia? Kasih karunia, kalau kasih karunia tidak memanggil kita, keinginan dunia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita kehilangan kasih karunia Allah itu adalah masalah yang lebih serius daripada krisis minyak dunia ini. Kalau kita kehilangan kasih karunia, itu sama seperti menjadi itu sama seperti menjadi telanjang dan memperlihatkan rasa malu kita. Kalau kasih karunia dicabut dari keluarga, apa yang terjadi? Kalian tidak menjadi keluarga lagi. Kalian malah menjadi musuh, kan? Tetapi ketika Allah menaruh kasih karunia di dalam hubungan itu, kalian akan terlihat sangat indah, sangat cantik bagi satu sama lain. Jadi bahkan seluruh keluarga kita memerlukan kasih karunia Allah. Kalau kalian menanggalkan kasih karunia Allah yang mulia, apa yang terjadi? Kalian menjadi buta secara rohani dan tuli secara rohani, dan kalian hidup dalam kegelapan tanpa cahaya. Bahkan ketika kalian mendengar firman, kalian tidak akan memahaminya. Bahkan ketika Tuhan berdiri di depan diri kalian, kalian tidak akan dapat melihatnya. Tanpa kasih karunia, kita buta dan tuli secara rohani. Dan ketika kita melupakan kasih karunia, kita menjadi pasien rohani, kita menjadi sakit yang kritis. Dan ketika kita melupakan kasih karunia, segala sesuatu pun menjadi beban. Dan lihat, ketika kita penuh kasih karunia, kita mau melayani Tuhan, ada sukacita, dan kita mau hidup untuk Tuhan. Tetapi ketika kasih karunia itu dicabut, semuanya menjadi beban. Semua pekerjaan demi Allah itu menjadi beban. Dan datang kepada gereja sendiri menjadi beban. Dan ketika kita melupakan kasih karunia dan kita dirampok atas segala hal, tidak ada ucapan syukur, tidak ada sukacita. Dan ketika kita melupakan kasih karunia, hidup menjadi sakit, hidup menjadi menyesakkan, jadi sesak nafas. Dan ketika kita melupakan kasih karunia, kita tidak bisa menginjil. Kita tidak dapat menginjil bahkan diri kita sendiri. Bahkan pertobatan itu datang dari kasih karunia Allah. Jadi mengapa kita memerlukan kasih karunia Allah? Kita memerlukan kasih karunia Allah untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia adalah sumber dari segala berkat. Kasih karunia adalah seperti alat yang menerima, alat penerima yang diinstal di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada alat penerima itu, maka barulah kita dapat menerima semua berkat yang Tuhan ingin curahkan kepada kita. Dan kasih karunia berarti hidup bersama Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan dalam setiap momen kehidupanmu. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apakah kalian menginginkan kasih karunia itu? Apa yang harus kalian lakukan untuk menerima kasih karunia itu? Apakah kalian menghidupi kasih karunia itu secara cukup?
Dan kalau tidak, maka kita memerlukan kasih karunia itu. Dan Alkitab mengajarkan bagaimana kita dapat menerima kasih karunia itu. Dan meskipun itu 100% adalah pekerjaan Tuhan, kasih karunia itu adalah pekerjaan Tuhan, tetapi di sini penulis kitab Ibrani memberitahu kita di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh kebenaran menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menunjukkan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di mana tahta kasih karunia itu? Tahta kasih karunia Tuhan adalah tempat di mana firman itu mengalir keluar. Jadi, secara kesimpulan, kita telah menerima kasih karunia Tuhan, kan? Dan apa respon kalian? Respon kalian adalah respon kalian seperti ingin cepat selesai ya. Tapi coba kalian renungkan satu lagi. Apakah kalian pernah menerima satu hadiah yang sangat besar sampai kalian tidak akan dapat membeli hadiah itu dengan kehidupan kalian? Bahkan kalau kalian bekerja seumur hidup sampai sangat tua, kalian tetap tidak dapat membeli hadiah yang kalian terima itu. Dapatkah kalian membayangkan hadiah seperti apa itu? Hanya mereka yang membayangkannya bersenyum-senyum ya. Tapi coba bayangkan, apakah ada sesuatu di sini kalau kalian bekerja seumur hidup, bekerja keras seumur hidup, tidak dapat membelinya, tapi sekarang kalian menerimanya sebagai hadiah? Karena terkadang ketika kita menerima hadiah, kita mau membalas kasih dengan memberi hadiah lagi kepada orang yang memberi itu kan. Tetapi kali ini di sini adalah sesuatu yang tidak dapat kalian bayar. Di sini tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang kalian terima. Jadi apa yang dapat kalian lakukan? Coba kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 15. Apa yang Rasul Paulus katakan? Dia mengatakan, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Jadi apa yang dapat kalian lakukan? Kalian tidak dapat membalas hadiah itu. Jadi satu-satunya hal yang dapat kalian lakukan adalah mengucap syukur. Dan apa respon kita terhadap kasih karunia Allah? Apa itu? Terima kasih. Apalagi yang dapat kita lakukan? Hanya mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengucap syukur dari dalam hati kita yang paling dalam. 1 Timotius 1 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan sekali lagi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami kasih karunia adalah dia yang tidak dapat berhenti mengucap syukur. Mari kita baca satu lagi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, 1 Korintus 4 ayat 7. Dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau mempunyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya,
Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi, balik lagi ke contoh hadiah yang tidak dapat kalian beli itu. Di sini dikatakan, kalau kalian telah menerimanya, maka katakan bahwa kalian telah menerimanya. Jangan pergi seolah-olah kalian dapat membeli hadiah itu. Dan Rasul Paulus di sini sedang bilang bahwa kalian menerima kasih karunia, maka katakanlah bahwa kalian telah menerima kasih karunia. Dan jadilah seperti Rasul Paulus, jujur, aduh saya tidak layak menerima ini. Tapi dia memegahkan bukan dirinya sendiri, tapi dia memegah karena meskipun dia tidak layak, tapi dia tetap menerimanya. Dan itu adalah karena kasih karunia Allah, karena Allah yang memberikannya kepada dia. Jadi dapatkah kita menunjukkan kepada dunia bahwa seharusnya kita tidak layak menerima sesuatu, namun kita memperolehnya dan kita menerimanya karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan apakah kita kasih tahu dunia bahwa saya memiliki hal ini yang tidak dapat saya beli dengan kekuatan saya sendiri, saya memilikinya karena Tuhan memberikannya kepada saya. Dan seharusnya saya memiliki ucapan syukur dalam hati saya ketika saya melihat semua yang Tuhan berikan kepada saya. Yang seharusnya saya tidak layak menerima, tapi malah saya menerima semuanya. Dan itu karena Tuhan memberikannya kepada saya. Dan itu yang disebut sebagai kasih karunia. Jadi apakah kita telah menerima kasih karunia? Kalau tidak, gak apa-apa. Mintalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin kasih karunia itu. Dan kalau kalian telah menerima kasih karunia, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau lebih. Kasih karunia itu gratis. Dan dia akan memberikannya kepadamu sebagaimana kalian meminta, sebanyak kalian meminta. Jadi, terimalah dalam kepenuhan. Terimalah sampai kalian sungguh-sungguh merasakannya. Barulah lihat bagaimana reaksi kalian. Bagaimana kalian akan mengucap syukur untuk kasih karunia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karuniamu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Engkau. Dan kami mau lebih banyak dari kasih karuniamu. Dan bukan sesuatu yang kita layak terima. Dan ini bukan sesuatu yang dapat kita kerjakan. Jadi kita minta kepada Engkau. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Bapak, kami hanya dapat meminta supaya Engkau memberikan kepada kami kasih karunia itu, dan supaya kami dapat tinggal bersama-sama dengan kasih karunia itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.